Hai, perkenalkan nama saya Grisela Audi Polinaroli, NPM 195088202 dari Universitas Widya Dharma Pontianak, kelas Manajemen 6R. Kali ini saya akan membahas materi yang terakhir. Yang pertama ada pengertian subbudaya atau subkultur. Menurut ilmu sosiologi, subbudaya atau subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Subbudaya dapat terjadi karena perbedaan usia, ras, etnisitas, kelas sosial, jenis kelamin, dan atau gender anggotanya. Dan dapat pula terjadi karena perbedaan estetika, agama, politik, dan seksual, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Perilaku konsumen internasional Amerika dan Korea. Pada Amerika, penduduk Amerika cenderung lebih menyukai produk dengan merek yang terkenal atau sudah dikenal baik dan membeli merek yang diiklankan oleh tokoh kelompok etnis mereka. Selain itu, mereka lebih menyukai makanan cepat saji dan makanan beku. Yang kedua ada Korea. Penduduk Korea cenderung lebih menyukai merek dalam negeri atau impor daripada produk ekspor, dan mereka lebih memilih tinggal di apartemen dibandingkan rumah. Kemudian ada subbudaya dan kaitannya dengan agama, ras, usia, jenis kelamin. Yang pertama ada subbudaya agama. Di Indonesia memiliki berbagai macam agama yang berbeda. Dalam perilaku konsumen dipengaruhi oleh agama dalam hal produk berkaitan dengan perayaan berbagai hari besar agama. Contohnya pada hari Natal, penjual akan menjual pernak-pernik Natal yang identik dengan Santa Claus atau pohon Natal. Sedangkan pada hari raya Lebaran, penjual akan menjual pernak-pernik Lebaran yang identik dengan bingkisan atau hal yang berbentuk ketupat. Terus ada subbudaya ras, tidak dapat disangkal bahwa keyakinan, nilai-nilai, dan kebiasaan ras atau etnis yang satu dengan yang lain berbeda. Contohnya pada Imlek, di mall akan banyak orang menjual pernak-pernik Imlek yang identik dengan warna merah. Selanjutnya ada subbudaya usia. Kelompok usia dapat juga dianalisis sebagai sebuah subbudaya karena sering memiliki nilai dan perilaku yang berbeda. Contohnya, produsen membuat susu formula untuk usia-usia yang berbeda-beda. Ada yang khusus untuk bayi, ada yang khusus untuk remaja, dan ada yang khusus untuk orang tua. Kemudian ada subbudaya jenis kelamin. Perbedaan kelamin mungkin cukup signifikan untuk memandang kedua jenis kelamin sebagai subbudaya yang berbeda. Contohnya, produsen membuat sabun cuci muka yang khusus digunakan untuk laki-laki dan ada yang khusus digunakan untuk perempuan. Yang terakhir adalah subbudaya dan kaitannya dengan geografi dan wilayah. Di Indonesia, hal ini sangat nyata dan menjadi penting meningkat tidak hanya selera yang berbeda, mengingat tidak hanya selera yang berbeda di setiap daerah, tetapi tata cara dan nilai-nilainya. Orang Jawa Tengah suka makanan yang manis. Orang Padang suka makanan yang pedas. Tata cara yang dilakukan untuk peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan anggota subbudaya berbeda antara subbudaya yang satu dan subbudaya lainnya. Contohnya, di negara dengan iklim yang dingin, produsen akan menjual pakaian dengan bahan yang tebal dan berbulu, sedangkan di negara yang cukup panas, produsen akan menjual pakaian yang cenderung tipis dan dapat menyerap keringat.